Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Wafik Nurul Aziza dengan NIM 222111368. Saya akan menjawab pertanyaan dari soal-soal ujian akhir semester mata kuliah penanaman modal. Soal yang pertama yaitu, apa pengertian penanaman modal dan tujuannya menurut hukum Indonesia? Penanaman modal yaitu menanamkan sejumlah modal kepada investor baik dalam negeri maupun luar negeri untuk mendapatkan keuntungan di masa depan. Dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 tentang penanaman modal menyebutkan bahwa dalam penanaman modal ini ada beberapa asas. Asas yang pertama yaitu asas keadilan, yang kedua asas berkelanjutan, yang ketiga asas efisiensi, yang keempat asas keterbukaan, yang kelima asas berkelanjutan, dan yang terakhir asas keseimbangan kepentingan. Kemudian ada tujuan penanaman modal. Yang pertama yaitu meningkatkan pertumbuhan ekonomi nasional, yang kedua menciptakan lapangan kerja, ketiga mendorong ekonomi berkelanjutan, dan yang terakhir meningkatkan kesejahteraan rakyat. Soal yang kedua yaitu, apa pengaruh regulasi penanaman modal terhadap investasi dan pertumbuhan ekonomi? Regulasi penanaman modal di Indonesia mencakup beberapa aspek, yaitu pada aspek berikut. Pertama, insentif investasi, yaitu berupa pajak, bea cukai, dan fasilitas kawasan masuk ekonomi. Yang kedua ada kemudahan perizinan, dan yang terakhir ada pembatasan dan prioritas bidang usaha. Kemudian ada regulasi yang efektif dan pro investasi, dapat meningkatkan kepercayaan investor, kemudian meningkatkan masuknya modal asing ke Indonesia, dan yang terakhir pertumbuhan sektor real dan penyerapan tenaga kerja. Dan sebaliknya, jika regulasi yang rumit atau tidak konsisten maka akan menyebabkan penurunan minat investor dalam negeri maupun luar negeri. Selanjutnya soal yang ketiga yaitu kepastian hukum dan penegakan kontrak dalam rezim penanaman modal. Kepastian hukum adalah faktor utama bagi investor dalam mengambil keputusan investasi. Penegakan kontrak memberi rasa aman terhadap berkelanjutan proyek jangka panjang. Yang kedua resiko kerugian, dan yang terakhir penyelesaian sengketa melalui lembaga arbitrase dan pengadilan. Kemudian jika penegakan hukum lemah, investor akan ragu dan berdampak pada penurunan kepercayaan, pengalihan modal ke negara lain, dan yang terakhir gangguan terhadap stabilitas ekonomi nasional. Jadi Indonesia itu perlu memperkuat lembaga hukum dan integritas aparatur untuk mendukung iklim investasi yang sehat dan yang berkelanjutan. Kemudian soal yang keempat yaitu hak dan kewajiban investor penanaman modal. Hak investor yaitu yang pertama mendapatkan perlindungan hukum yang adil, yang kedua mendapat perlindungan hukum atas kepemilikan dan keuntungan, yang ketiga ada mendapat akses informasi baik dalam negeri maupun luar negeri, dan yang terakhir bebas mentransfer aset baik dalam negeri maupun luar negeri. Kemudian ada kewajiban investor yaitu menaati peraturan yang ada di Indonesia, menaati peraturan yang ada di luar negeri. Yang kedua, melindungi lingkungan hidup. Yang ketiga ada hormati budaya lokal. Dan yang terakhir yaitu menyerap tenaga kerja yang ada di Indonesia. Sekian, jika ada kata-kata yang kurang berkenan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.